Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini karma baik kita berbuah dalam bentuk kesempatan untuk melatih diri. Baik ya. Jadi bersama-sama kita nanti berlatih. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan ya, duduk, jalan, duduk, jalan. Meskipun kita mengembangkan konsentrasi, pastikan pada waktu mau berkonsentrasi, itu fokus energi yang kita berikan, orang bilang wirya ya, itu jangan terlalu berlebihan. Ya nanti tegang. Tapi juga jangan sampai Bapak Ibu loss, tidak fokus sama sekali ya. Jadi tetap ada suatu usaha yang diberikan, tapi kalem saja, soft saja ya, kalem. Nah, memang kalau dipegang kuat, kayaknya kita konsentrasi, pikirannya lebih sedikit, tapi itu bukan jalannya, terlalu tegang ya. Nah, jadi soft saja. Nanti begitu dalam konteks tertentu, waktu tertentu, Bapak Ibu capek atau mungkin sekarang pertama-pertama banyak pikiran, pasti pikiran hanyut, oke? Tidak ada masalah. Sadari aja, kembali. Ya, di sini yang pakai objek anapanasati siapa? Berapa orang? Nafas. 1, 2, 3. Oh, oke. Semua anapanasati. Terus selain anapanasati apa? Ya, latih apa? Latih apa? Anapanasati. Anapanasati. Nafas. Yang enggak nafas siapa? Oke, body scan. Hah? Oh, meta bawana. Oke, baik. Ibu, nafas. Oke. Jadi ada meta, ada anapanasati, ada body scan. Terus, ada yang lain? Nggak ada? Oke. Kembang kempis perut nggak ada? Oke, nggak ada. Baik. Jadi nanti ini saya bikin yang kalem dulu ya. Kalau masih fresh gini, 1 jam sudah bisa semua duduk? 1 jam bisa semua ya? Oke. Yang belum bisa 1 jam siapa? Hah? Belum bisa? Oke, nggak apa-apa. Saya ada timer di sini. Karena Bapak Ibu duduknya persis di tempat meditasi jalan, jadi tidak ada masalah, nggak akan ganggu. Yang mau bertahan 1 jam duduk silahkan, tapi saya bikinnya 40-20. 40 duduk, jalan 20. Ini bunyi ting, itu berarti sudah 20 menit. Ya, nanti ini ada timernya di sini, 20 menit ya. Nah, jadi Bapak Ibu atur sendiri, yang sudah 40, sudah tidak tahan, berdiri meditasi jalan 20 menit, duduk lagi setelah itu. Itu ya. Yang tahan, silahkan diatur. Boleh, bebas. 1 jam, mau jalannya 1 jam juga boleh. Ya, bebas. Ya. Jadi silahkan diatur sesuai dengan ini. Ini ada timer, jadi Bapak Ibu bisa atur. Oke. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan. Boleh berkaitan teknik, boleh. Berkaitan lainnya, boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung latihan. Oke? Oke. Tidak, saya anggap nggak ada ya. Ya, sudah biasa latihan.
Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara. Tadi kita sudah bermeditasi kurang lebih 5,5 jam, kepotong makan. Kalau makan dihitung berarti 6 jam. 6 jam itu nggak sampai 1 hari. Setengah hari pun nggak sampai. Jadi mestinya bukan ODM. Apa? Half day juga nggak sampai. Seperempat. Ya, seperempat hari atau sepertiga hari. Oke. Ya, jadi saya pernah bertanya pada salah satu umat di wihara atau gampang mana duduk meditasi seperti ini. Ada pergi ke suatu tempat, lalu saudara nyanyi-nyanyi. Lebih mudah mana? Gitu ya. Lebih mudah mana saya tanya? Oh gitu. Oh, wah salah kasih contoh nih saya berarti ya. Jadi maksud saya begini, ada hal tertentu itu dipilih orang karena punya tujuan tertentu, betul? Ya, tadi kan kalau contohnya nyanyi nih ceritanya kan, berarti dia kepengen belajar nyanyi kan gitu ya. Tapi berapa banyak sih orang yang mau duduk meditasi, duduk jalan meditasi seperti ini? Jumlahnya sedikit toh? Gak usah jauh-jauh. Kok di tempat Surabaya atau di tempat manapun. Di wihara aja loh. Umat yang datang ke wihara sama umat yang latihan meditasi jumlahnya banyak mana? Ya, jadi masih harus disortir lagi umat wihara itu baru jadi umat yang mau berlatih meditasi. Terus saya tanya sama jujur sama Bapak Ibu Saudara. Tadi, capek? Capek? Ya, kalau Bapak Ibu di retret di wihara yang full, ya, 10 hari apa, itu 3 hari pertama, 2 sampai 3 hari tergantung fit ya, atau tidaknya. Kalau masih muda sekali, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai umur, 2 sampai 3 hari pertama badan sakit semua. Ya, objek itu seringnya hilang. Kenapa? Karena objeknya adalah rasa sakit. Ini yang anapanasati siapa? Banyak kan anapanasati? Nafasnya, kalau badannya sakit semua, akan muncul tapi biasanya malah menimbulkan sakit berikutnya. Kenapa? Karena dipaksakan, diperhatikan. Betul tidak? Karena sebenarnya pikiran memperhatikan rasa sakit, tetapi dipaksa memperhatikan nafas. Itu yang menyebabkan nafas itu jadi marah, memperparah sakitnya. Ya. Jadi saya kasih satu teknik khusus buat Bapak Ibu, entah yang sudah bisa, bagus, mengingatkan kembali. Yang belum bisa, siapa tahu bermanfaat. Betul? Kalau dalam kondisi tertentu, saudara sudah pakai anapanasati kah, atau objek-objek yang lain kah, mengempis perut dan sebagainya. Ada saatnya nanti, kalau pas latihan intensif, itu objeknya nggak jelas. Kenapa? Kalah sama rasa sakit. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nggak usah dicari-cari nafasnya, biarkan natural saja. Jadi kita cuma diam. Nah, berapa banyak orang bisa diam? Nggak banyak. Kebanyakan berontak. Betul nggak? Waduh. Bentuk pikiran ini, lihat nih ya. Bentuk pikiran yang muncul. Waduh. Kata-kata waduh ini variasinya banyak. Waduh ini, waduh itu, waduh ini ya, gitu ya. Waduh, meditasi, saya sudah ngeluangkan waktu, tidak ada kemajuannya, itu bisa satu ya. Waduh, meditasi, nafas enggak, kok pikirannya kok masih banyak. Waduh, enggak muncul-muncul objeknya enggak jelas. 2, macam-macam dan sebagainya. Sampai kapan nih paling sering nih yang yogi lama? Sampai kapan begini terus? Itu yogi lama biasanya begitu. Ya. Jadi itu harus diatasi. Oke? Jadi kalau sudah muncul seperti itu, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nomor 1,
hati-hati sama bentuk pikiran yang muncul. Sebenarnya kita cuma lagi melangkah, lalu ada sensasi tidak menyenangkan, namanya unpleasant wedana. Wedana tidak menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan muncul. Apa bentuk pikiran yang muncul? Macam-macam, nolak, termasuk yaitu pikiran, sampai kapan ini? Itu muncul, aduh kok gini terus ya, aduh kok begitu. Itu bisa hati-hati, harus kita hati-hati memperhatikan objek itu kalau muncul. Jadi itu cuma pikiran sebenarnya. Kalau Bapak Ibu segera disadari, seperti pikiran-pikiran yang lain, lepas, tidak ada masalah lagi sudah. Kembali jalan atau duduk. Hati-hati ya sama bentuk pikiran, karena bentuk pikiran ini bermasalah juga di kehidupan sehari-hari. Nanti muncul melihat sesuatu, waduh ya, kerjaan saya kok begini, itu ide loh. Kalau bagus oke, kalau jelek, hati-hati sama bentuk pikiran. Ya, jadi kalau sudah tahu begitu, kita belajar sebagai yogi atau orang yang belajar meditasi, kita mulai mengerti bahwa ternyata, apalagi kalau Bapak Ibu ngalami sendiri, pikiran itu kalau muncul, apapun idenya, saya mengatakan bentuk pikiran, apapun itu bentuknya, kalau kita sadari dengan betul, dia akan berlalu. Betul tidak? Berlalu. Kecuali kita pegang dia dan kita sukai, lalu kita bergulir di situ. Kita analisa, kita bicarakan di kepala kita, di dalam pikiran kita. Nah, dia bergulir ke sana. Oke? Tapi kalau tidak, kita sekedar sadar, maka dia berlalu. Nah, di kehidupan sehari-hari nanti juga begitu. Jadi kadang-kadang tuh sumpek. Kenapa ya sumpek? Coba lihat, itu pasti ada bentuk pikiran. Yang muncul, tidak sadar kita pegangi. Ya, nah cari itu. Ya, nanti kalau sudah belajar cukup lama, ada tekniknya nanti saya ajarkan. Jadi, cuman cukup diam begini saja, lalu mempertanyakan perasaan ini. Nanti muncul itu kata-katanya. Tung, 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 gitu. Ini kayak komputer nih kita ini. Jadi bisa diakses, ya. Data memori kita itu bisa diakses. Ya, kalau di AI, yang pegang komputer biasanya AI kan kasih kode apa? Misalnya kalau saudara mau beli apa, kasih kode apa? Lombok gitu kan, keluar tuh semua Lombok gitu ya. Nah, sama seperti ini. Kepala kita juga begitu, isi pikiran kita, memori kita bisa diakses dengan cara begitu. Dengan mempertanyakan, ini apa, kok muncul emosi seperti ini. Nah, nanti muncul itu. Ya, tapi untuk bisa begitu, pikirannya harus cukup tenang dulu. Oke? Ya, tuh. Jadi hati-hati dengan bentuk pikiran nomor satu. Ya, terus kedua, jangan mudah putus asa. Oke, jangan mudah putus asa. Bapak Ibu kenapa kok kadang-kadang itu muncul bentuk-bentuk pikiran itu pada waktu kita merasakan perasaan tidak menyenangkan, entah di badan kita, entah di pikiran kita, selama kita latihan intensif, entah berapa jam pun, ya, mau 10 hari, mau ini berapa jam, 5 jam setengah, kalau saya biasanya setia 3 jam, itu bisa muncul itu. Ya, kenapa kok bisa muncul begitu? Karena Bapak Ibu berada di kondisi latihan yang seperti itu terus. Setuju tidak? Betul nggak saya? Kalau salah, koreksi saya salah. Jadi latihan di situ begini aja tuh munculnya. Sakitnya ya begini aja. Ngantuknya juga begini aja. Bosen, betul. Nah, tahu kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa jadi sulit? Karena Bapak Ibu nggak tahu ujungnya. Betul tidak? Saya kasih perumpamaan ya. Bapak Ibu sudah pergi, saya suka kasih contoh Malang ya, karena kita Surabaya kan ya. Kita mau ke Malang atau kita ke Batu. Kalau kita sudah pernah sampai ke kota Batu, ya, terus akhirnya kita harus ngulang lagi dari Surabaya. Suatu saat nih, sudah pulang lagi ke Surabaya. Balik lagi ke kota Batu. Macet jalannya. Kira-kira jadi masalah tidak? Iya masalah. Tapi besar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu arah kita itu nanti sampai juga. Apa maksudnya? Kita cuman sabar nunggu. Ingat-ingat perumpamaan ini. Ya.
Problemnya Bapak Ibu belum tahu ini batunya di mana, kan gitu toh? Ya, kalau sudah sampai di pernah sampai di Batu, balik lagi ke Surabaya, mau ke Batu biarpun macet, dinteni istilahnya orang, ditunggu. Alah macet sebentar lagi juga lewat, biasanya di jalan ini macet, nanti sana longgar lagi, kayak gitu itu. Paham maksudnya? Nah Bapak Ibu belum sampai ujungnya. Dan ujungnya bukan sesuatu yang fantastik luar biasa. Kalau Bapak Ibu lewati, ini biasa-biasa aja. Cuman jadi lebih terampil gitu aja. Ya, jadi lebih terampil begitu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah muncul bentuk pikiran, ingat-ingat, ya, ini karena saya belum sampai di ujungnya. Tapi kata-katanya para guru-guru meditasi bukan kata-kata saya ya. Kata-kata guru-guru meditasi kalau pakai cara ini sampai di sana, punyalah sedikit rasa yakin atau rasa percaya sama guru-guru yang sudah pernah sampai. Gitu ya. Jadi, ya, ini problemnya begini ya. Saya ini sudah bolak-balik kalau saya cerita, enggak usah yang ujung. Di tengah-tengah aja cerita. Rata-rata itu orang mikir. Kalau pas latihan mikir. Dicari-cari kan tahu toh, maksud saya. Dicari-cari, pengalaman saya mana ya yang itu ya? Dicari-cari. Kalau dia masih mikir kan berarti belum sampai toh sebenarnya. Tapi ada keinginan untuk diri sendiri itu sampai di situ. Atau jangan-jangan saya sudah sampai di situ. Akhirnya latihan meditasinya terganggu. Jadi kayak guru saya enggak pernah itu cerita terlalu jauh. Tapi begitu dapat pengalaman, itu gitu, langsung gitu. Itu gitu. Kadang-kadang kita enggak tahu kalau itu. Nah, itu bagusnya di situ. Kalau kita nggak tahu, gurunya yang tahu. Nah, itu betul. Ini dijelaskan. Oh, ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau diceritakan nanti ujungnya seperti apa, dicari-cari lalu dijadikan dirinya seperti itu. Ya, itu problemnya di situ. Ya, tapi saya kalau cerita lumayan gamblang kok ceritanya. Ujungnya biasa-biasa saja, ya toh. Cuma memang enggak bisa. Makanya Bapak Ibu kan berada di kondisi ini terus ya, apalagi yogi lama. Sebenarnya itu enggak bisa dicari. Kalau Bapak Ibu tanya ya, nggak usah jauh-jauh, di Suta aja ada. Pernah lihat Bante Ananda pada waktu sebelum konsili pertama? Tahu konsili? Pertemuan 500 orang arahat yang mengulang ajaran Buddha yang sekarang menjadi cikal bakalnya Tripitaka. 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana wafat ya. Itu Bante Ananda belum arahat, masih Sotapanna kalau nggak salah. Ya. Sedangkan yang ikut konsili harus arahat. Apa yang beliau lakukan? Meditasi jalan, mundar mandir. Apa yang dilakukan? Ya kayak Bapak Ibu ini. Mundar mandir. Ya betul nggak? Sama yang Bapak Ibu lakukan. Ya, cuman mungkin dengan tingkat pemahaman yang lebih advance, kan beliau sudah Sotapanna. Ya. Nah, itu yang terjadi adalah beliau juga nggak tahu tuh kapan arahatnya muncul. Kapan itu terpotongnya? Yang bisa dilakukan adalah terus melakukan, terus mengikis. Bapak Ibu ini lagi mengikis tidak? Oh ya, kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu sebenarnya mengikis itu, banyak yang dikikis. Nanti saya kasih contoh satu-satu ya. Ingatkan saya, kadang saya mau gini lalu lupa. Ya. Jadi akhirnya waktu mau mencapai arahat tidak di posisi apapun. Posisi setengah mau berbaring, belum berbaring, duduk juga tidak duduk. Tembus arahat. Nah, itu kata-katanya kita. Pengalamannya bukan begitu. Paham maksudnya? Ya. Tapi kalau pakai bahasa kita mirip-mirip begitu. Jadi sudah tidak ada lagi tanha. Ya, tanahnya kewotong. Tidak ada lagi kemelekatan. Karena itu pikirannya damai, kalem, ya kalem. Yang bikin kita struggling kalau badan kita sakit apa? Nggak terima toh, nggak puas toh, ada keinginan toh. Nah itu, cuma kadang-kadang nggak muncul, nggak kelihatan, halus bentuknya. Makanya kalau pas latihan Vipassana, rata-rata
orang itu dilatih untuk mengenali batin dan jasmani. Ya, jadi kalau nyana pertama harus tahu dulu nih, ada beda loh batin sama jasmani. Ya, jadi case-nya orang yang belum tahu beda batin dan jasmani, kalau merhatiin nafas bingung. Ini saya merhatiin nafas atau mengatur nafas. Kalau masih bingung berarti belum dapat pengetahuan itu. Ya, jadi setelah itu baru hubungan batin dan jasmani. Ya, batin kalau begini, jasmani begini. Kalau jasmani begini, batin begini. Itu muncul di pengalaman-pengalaman itu. Ya, jadi kalau kita berlatih seperti itu, maka seperti Bhante Ananda itu munculnya tahu-tahu muncul begitu ya. Munculnya tahu-tahu muncul begitu ya. Saya pernah dulu ketemu seorang sayado. Kebetulan saya kan beberapa sayado, tapi nggak hafal namanya saya. Saya ikut retret beliau, lalu saya cerita-cerita pada waktu saya mau pulang. Lalu sayadonya, begini toh, begitu toh, sama pengalamannya. Aduh capek memang, sakit memang dia. Beliau juga ingat pengalaman beliau. Terus dia bilang begini, yang begituan itu nggak bisa dicari. Kalau mau muncul, ya muncul. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jadi yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah cuman melakukan. Terus mengikis. Nah kalau dikikis muncul pengertian. Dikikis muncul pengertian. Orang menyebutnya nyana, ya nyana, pengetahuan, kebijaksanaan. Ya, jadi Bapak Ibu cukup perlu melakukannya secara konsisten, ya berkala konfirmasi dengan guru-guru meditasi, ya. Tapi yang Bapak Ibu lakukan hari ini sudah bagus sekali. Oke? Berapa banyak yang milih datang untuk berlatih? Dikit, ya. Karena itu saya bilang, karena apa? Berapa banyak orang mau sakit-sakit badannya, ya toh, pikirannya biasanya diumbar ini dikendalikan. Bapak Ibu tahu nggak jasa pahalanya besar sekali ini. Saking kita nggak lihat ya. Orang yang bisa lihat tahu kalau ini jasanya. Tahu jasa? Pahala, karma baik namanya. Itu besar. Besar luar biasa. Ya, karena konsisten, continue membersihkan pikiran. Ya, di sebagai motivasi buat Bapak Ibu. Ya, jalanin aja, jalan terus, jalan sudah. Nah, beberapa orang bertanya, jalan saya sudah betul tidak? Ya, itu konfirmasi sama guru-guru meditasi yang sudah pernah sampai. Ya, oke, mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada. Kalau teman-teman ada bertanya, kalau mungkin tidak langsung bertanya, boleh tertulis juga. Yang mau tertulis dulu, siapa boleh dicatat dulu atau sudah pada kenal rata-rata. Ya mungkin ada beberapa yang belum kenal. Saya di syuting grogi saya. Nanti salah jawab loh. Ya. Selamat sore Ko Yuda. Tadi Ko Yuda sempat menyampaikan ada retreat 10 hari, terus habis gitu bisa konfirmasi ke guru-guru yang sudah pernah nyampe seperti itu. Nah yang saya mau tanyakan, ada rekomendasi nggak yang biasanya Ko Yuda ikut di mana retreatnya dan gurunya siapa? Terima kasih. Kalau yang terdekat dengan Surabaya ya, itu di Ngandat, tempatnya Bante Kanti sama Bante Jayamido. Itu kalau mereka di sana itu ada schedule latihan. Terus oh sorry, di Blitar ini Bante Utamo bisa ya, Bante Utamo. Kalau mau agak ke desa sedikit ke Mboro, ke tempatnya Bante Sukito ya. Itu yang sekitar kita ya, yang dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh. Iya. Setahu saya yang Jawa Timur itu biasanya ada 3 ya. Bante Santacito paling dekat di PDA, habis itu Bante Utamo, sama yang terakhir yang Surabaya sering datangkan itu Bante Titayano. Selain itu saya nggak tahu. Bante Titayano tinggal di sini sekarang? Enggak toh. Tapi biasanya sering adakan meditasi di sini. Sama Ongko ya, Ongko yang adakan di Villa Meta ya. Benar. Terus saya juga pernah dengar kalau di rada jauh sana ada ini apa? Longpo In. Iya. Thailand. Iya. Itu gimana menurut Ko Yuda?
Kelompok ini saya belum pernah berlatih, tapi teman saya ada yang berlatih sama salah satu master meditasi yang diakui dunia. Tuh, kalau saudara tinggal di sana sih katanya ya puasanya cukup kuat, terus meditasinya dikasih tempat di gua katanya begitu sih. Tapi ya, lu enak lo gua itu gelap, iya asal nggak serem aja hatinya. Karena saudara latihannya jadi enak, kan di tengah hutan nggak panas. Ini kan matahari. Ya, itu boleh kalau mau. Iya, baik. Makasih kok. Iya, baik. Saya tadi kasih rekomendasi yang paling gampang, soalnya direkam. Suaranya mesti kedengaran. Saya baru tahu belakangan juga sih. Ya, silakan. Ko Yuda, ini mau nanya berkaitan sama yang tadi sebelumnya. Kita ini kan misalkan mau berlatih, itu kan menurut ada yang beberapa bantu juga baiknya kalau berlatih memang harus didampingi oleh guru bimbing. Kita sendiri nggak tahu kita ini mau kemana, mau gimana, itu nggak tahu gitu kan. Itu satu. Terus kedua, saya mau nanya nih pengalaman tadi meditasi hari ini. Tadi meditasi itu kan Kamu kasihan. Deketin dikit. apa namanya pengalaman tadi tuh gini, yang terakhir aja yang ku ingat ya, terakhir waktu meditasi jalan tadi yang terakhir tuh rasanya waktu awal-awal kan nginjak apa itu matras ya, matras Karpet, ya, magic carpet tuh rasanya Iya. biasa aja, cuma kerasa bulir-bulir gitu aja, biasa agak keras begitu. Tapi tadi yang terakhir tuh bisa rasa sampai plus, Iya. plus, terus itu terasa enak. Jadi rasanya yang Iya. terakhir tadi aku senang sekali rasanya, Iya. kok enak ya gitu. Jadi seperti itu. Oke, sudah betul. Seperti itu. Terus ingat sekarang, yang awal-awalnya itu waktu meditasi itu, nah di sini di samping hidung kiri kanan nih, tapi dari di bawah mata sampai ke sini, itu tuh rasanya kayak berdenyut-denyut. Nah, itu berdenyut. Tapi itu lumayan lama sih, sampai sesi kedua itu masih begitu. Tapi ya timbul tenggelam sih, berdenyut-denyut gitu. Sempat juga itu kalau apa, rasa itu anget. Anget itu dari sini. Terus waktu di sini itu dia enggak satu, menyebar kayak ada cabang-cabangnya. Ya. Tapi yang di sisi dari leher dia ke belakang. Capek atau gimana? Oke. Terus panas itu saya naik sampai ke telinga. Ya. Paham. Waktu jalan tadi juga kan nggak nyingkrang. Jadi yang bagian yang nggak ketutup kain, yang sebelah kiri ada hangat. Tapi yang di kanan itu pas yang nggak kena angin, yang kena angin. Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya bahas yang nomor 2 dulu, soalnya nomor 2 banyak. Saya bahas 1 panjang, nomor 2-nya kelupaan. Ya. 1, yang dialami tadi itu namanya piti. Oke, jadi pada waktu mulai berjalan pertama kali, lalu konsentrasi mulai menyatu sama objek. Objek itu rasa di kaki ya, sentuhannya, sentuhan. Nah, pikiran lama-lama akan kalem. Kalau sudah pikiran kalem, dia terasa lembut istilahnya. Kalau saya menyebutnya lembut, karena itu terasa enak, nyaman, ya. Sudah betul. Oke. Itu kalau diteruskan, bisa dipertahankan, lembutnya nyatu, nanti muncul suka. Ya. Bahkan di meditasi jalan. Oke. Tapi nggak dicari, itu pun sudah cukup bagus konsentrasi. Itu cukup ya. Nah, itu sudah. Terus apalagi tadi muncul anget. Nah, anget itu ya pernah kena sinusitis. Ya, itu sinus. Nah, itu biasanya proses kayak reaksi di dalam. Saya kan pernah operasi di sini. Ini operasi sinus dulu waktu masih muda. Jadi kalau saya pas
Dulu sempat lama, sekarang belakangan sudah enggak. Setiap kali muncul kondisi rileks, langsung plep 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 gitu. Jadi meditasi tuh bunyi terus plep 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 gitu. Karena dia kayak klepnya buka tutup, ya enggak apa-apa, nanti hilang sendiri. Lama tapi itu biasanya pemulihan ya. Ya, saya malah tahunan yang lalu. Terus, apalagi tadi anget, anget. Nah, anget itu muncul karena jadi macam-macam, bisa anget, bisa yang lainnya ya. Itu lepasnya tension. Atau lepas tension, ketegangan buyar di daerah tertentu. Nah, itu bisa dalam bentuk tingkling ya. PT itu bagian dari lepasnya tension ya. Terus hangat ya. Saya paling sering kaki kiri, tangan kiri. Nah, kalau orang yang bisa lihat prana, chi, orang bilang itu katanya chi-nya mengalir keluar. Tapi kalau di dalam Dhamma itu pecahnya ketegangan. Ya, sumbatannya lepas. Nah, muncul sensasi. Tegang. Ya, ini agak terlalu tegang. Ya, tangan basah berarti ada jantung sama limpa salah satu. Ya, jadi kalau meditasi nggak apa-apa, pas meditasi begitu berarti jantung. Itu berarti ada ketegangan, agak kendor sedikit. Ya. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Itu sudah pecah? Ya, ya itu normal sekali. Ya, berarti maaf, namanya siapa? Herlin. Berarti si Herlin sensitif orangnya. Gak semua orang ngalami gitu. Ya, jadi memang kalau konsentrasinya membaik begitu. Oke, itu berarti konsentrasinya muncul, terjadi, membaik. Ada beberapa orang itu nanti muncul juga laba-laba jalan. Laba-laba. Ada yang digigiti semut. Ya. Sampai tidak bisa bedakan laba-laba betul atau semut betulan. Saya kan pernah cerita dulu bolak-balik. Waduh, saya pikir, waduh konsentrasi masuk, ini digigitin semut ini. Kaki saya tak biarin aja. Melek ternyata semut betulan banyak di bawah kaki saya. Saya digigitin semut betulan. Tapi berhubung saya berasumsi itu konsentrasi, tak biarin. Ya toh, sampai selesai meditasinya. Merah semua tapi pendol semua. Ya, oke. Terus yang lainnya apa lagi? Itu aja ya pengalamannya. Pecah. Ya. Ya bagus lah. Itu cuma istilah aja. Jadi begini. Ini kan sebenarnya kalau di Dhamma tidak dibahas tuji sebenarnya. Ya. Tadi Abhidhamma dibahas tidak ya. Ada itu namanya kemarin tuh kayak lupa saya namanya jiwita atau apa istilah. Yang itu energi hidup orang bilang. Ya. Tetapi kalau mau dibahas sebenarnya kalau kita berlatih ya, ini berlatih. Ini kebetulan, ini saya sudah sering cerita di Cetia. Saya punya teman yang bisa lihat. Jadi keunggulan, jadi orang tuh mata dewa itu buka macam-macam modelnya. Ada beberapa tuh bisa lihat langsung makhluk. Yang ini dia bisa lihat aliran energinya orang. Jadi dia bisa lihat tuh nyumbat di situ tuh, dia langsung kelihatan langsung. Ya, ada yang bisa begitu. Ya aura, meridian atau apa istilahnya. Tapi dia bisa kelihatan tuh. Nah, saya kan berlatih body scan. Juga berlatih body scan. Latihan body scan itu adalah mengarahkan pikiran ke area tubuh tertentu, betul? Nah, kalau keseimbangan batinnya, konsentrasi dan keseimbangan batinnya belum jadi, biasanya daerah tertentu yang diamati masih daerah buta namanya. Jadi dia kayak kabur gitu loh. Tapi kalau dia sudah mulai terampil, setiap kali kita memikirkan area tertentu, maka area tertentu akan terasa langsung. Ya, nah, misalnya perhatikan lutut, nah, lututnya langsung terasa. Nah, betul. Nah, terakhir
teman saya bilang, kenalan saya itu bilang, kan kebetulan kamu mikir kemana, jimu ke situ, dia bilang gitu. Jadi ji saya sudah ikut pikiran saya katanya. Padahal saya kan enggak latihan khusus untuk itu. Tetapi saya dulu sebelum belajar meditasi Buddhis, saya sudah pernah belajar tenaga dalam. Jadi sebelum meditasi Buddhis, cukup lama latihan itu. Muter, ya, prana, cakra, segala macam itu, yang gitu-begitu itu ya. Itu kan mengalirkan dari tantian ke putar gini ya. Itu kan merasakan, oh jinya mengalir kalau saya bisa merasakan garis ini di sini. Ya, lidahnya naik gitu. Pun ke sini, balik lagi ke tantian ya. Nah, jadi dulu kalau sampai latihan tuh sampai getar tuh tantian, jadi pusar ya, bawahnya dikit tuh. Ini sampai saya tahu rutnya itu persis kayak dinamo. Tahu dinamo? Dinamo kalau kipas atau apa itu kan ada dinamo yang kecil gitu loh. Getar toh. Ya itu kayak gitu tuh, tidak dipegang. Gitu. Sampai seperti itu. Terus kalau diperhatiin lagi, saya arahkan ke perut, langsung keluar rasa panas kayak mentol gitu di perut ini. Seperti itu. Kalau merhatiin kepala, rambutnya bisa berdiri. Begitu. Dulu latihannya begitu. Ya. Kalau mau dicari, nah ini menjawab pertanyaan tadi. Padanannya. Oke. Jadi sebenarnya yang disebut mengalir, itu kan pikiran kita yang pindah sebenarnya. Betul nggak? Iya kan? Kalau kita body scan, pikiran kita, pengamatan kita, sehingga muncul kesadaran di sana. Nah, kesadaran mengetahui area itu berikut unsur-unsur. Kan kita terdiri dari 4 unsur kalau di rupa ya. Tanah, air, api, dan sebagainya. Nah, itu yang dikenal orang dengan prana itu, chi ya, orang bilang. Dikenali sebagai itu. Jadi, ada kadang hangat. Saya lo pernah ngerasakan dingin, panas, digenjot terus bisa jadi berubah dingin. Nah, kadang semi, dingin, panas tuh, mentol, kayak mentol gitu. Tahu mentol? Balsam itu. Ya, kayak gitu tuh, di dalam gitu. Betul. Kebetulan saya dulu pernah berlatih itu sebelum latihan meditasi Buddhis. Jadi, saya bisa mengerti padanannya. Tahu padanannya ya. Jadi sebenarnya membahas suatu hal yang sama, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Bisa paham maksudnya ya? Bahasanya aja. Kalau itu disebut mengalir. Sebenarnya kita cuma memindahkan pikiran kita. Kan begitu toh? Misalnya dari sini dipindahkan ke situ, kan pikiran kita yang mindahin. Begitu tidak terasa, oh berarti belum mengalir jimu katanya begitu ya. Padahal sebenarnya konsentrasi kita belum cukup bagus. Kurang lebih begitu, kurang lebih ya. Ya, makanya namanya sensitif itu. Oh gitu. Kalau tadi latihannya bagaimana? Itu dulu. Latihannya bagaimana tadi? Meditasi jalan sudah betul. Ya, meditasi nafas. Pakai nafas. Terus? Tak hilang. Oh, masih hitung. Sudah betul. Sudah betul. Begitu terus. Nah, nanti kalau pas timing tertentu masuk ke kondisi yang lebih bagus. Masuk kondisi bagus, artinya tadi kan dihitung toh. Setelah dihitung kan terus akhirnya hitungannya kan lepas, tinggal nafas saja, ya kan? Nah, nanti lama-lama nafas itu akan berubah menjadi nafas yang tenang. Belum. Oke, enggak apa-apa karena masih ada sangkara. Sangkara itu di tubuh pikiran masih ada ketegangan-ketegangan yang kasar ya. Nanti lama-lama dia kalem sendiri. Nanti muncul namanya kayak di jalan juga piti pasadi. Nafasnya kalem, lembut, enak sekali. Ya. Sudah betul? Enggak usah cari-cari yang aneh-aneh ya. Udah itu udah betul. Terima kasih. Ya. Terus tadi pertanyaan nomor 1 adalah bagaimana caranya mencari ya? Itu tadi saya sudah rekomendasi tadi ya. Kalau mau retreat di tempat-tempat itu aman, oke. Ya. Terima kasih lagi. Ya, terima kasih Anamudana. Ada
Ada yang lain? Silakan. Kita sampai jam berapa ini diskusi? Maksimal jam 4. Ya, jam 4. Oke. Masih ada waktu. Tapi kalau nggak ada yang ditanya, selesai, boleh awal. Lalu kita tutup meditasi cinta kasih ya. Harus ditutup meditasi cinta kasih ya. Ada yang lain? Silakan. Kalau ada. Kalau duduk di kursi, usahakan tidak bersandar. Tidak bersandar. Kenapa? Bukan saya tidak senang Bapak Ibu bahagia duduk di kursi. Bukan. Tapi kalau kita duduk bersandar, willpower-nya kurang. Bisa paham maksudnya? Kemampuan untuk menekan bertahan di konsentrasinya akan kurang. Terlalu rileks. Ya. Jadi duduknya kursi gini, tapi jangan misalnya sininya bawah tok nempel enggak apa-apa, tapi jangan duduk kayak di sofa begitu. Nanti sebentar ketiduran. Ya, betul nggak? Ya, kalau nyender sebentar ketiduran. Kenapa? Karena terlalu rileks. Energinya kurang. Ya, jadi nanti kalau lain kali duduk di kursi, tetap posisi sini nempel nggak apa-apa, tapi belakang ini punggung tengah atas jangan nempel. Yang bawah nempel nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau yang lebih kuat lagi badannya masih nggak nempel sama sekali, cuman duduk. Ya, kan sudah kakinya nggak nekuk di sila kan nggak sakit sudah ya. Tapi posisinya dia agak di ujung, agak jangan terlalu ujung jomplang nanti kursinya ya, tengah-tengah begitu ya. Nah kalau kan ngawang saya ya kakinya ngangkat, kasihlah bantal meditasi taruh di bawah ya supaya tidak dingin juga ya. Oke, itu saya saran aja. Ada satu lagi pertanyaan. Ya silakan, Andrew. Sudah terjawab. Sharing pengalaman sih. Ya Jadi, silakan. tempat meditasi duduk itu 40 menit kan. Pas mau agak lama gitu, mungkin 30 menit agak ngantuk gitu, terus saya coba kembali ke objek napas gitu, sama body scan gitu. Asalnya meditasi apa tadi? Anapanasati. Anapanasati. Terus apa bedanya sama nafas? Ya itu kembali ke napas. Oke, Oke. Terus. Ngantuk terus kembali ke nafas. Ya. Terus? Itu kayak bisa mengatasi lah. Oke. Terus sempat ngantuk lagi gitu ya, untungnya lonceng berbunyi, jadi saya ganti sama meditasi jalan. Pas meditasi jalan, saya merasa tidak ngantuk karena lebih konsentrasi gitu. Oke. Ini sharing cerita saja ya, tidak bertanya toh ya. Tapi kalau misalnya tadi mungkin biasanya saya kan di 30 gitu loh. 30 duduk, 30 jalan gitu. 30 menit duduk, 30 menit jalan. Nah ini tadi nambah 10 menit jadi agak perjuangan gitu. Enggak apa-apa. Bukan hal yang serius itu. Ya. Oke. Kenapa? Karena yang penting itu satiknya dilatih. Ya, ada objek muncul sadar, entah nafas, entah pikiran, entah rasa sakit di kaki, harus sadar, tidak hanyut di pemikiran. Penting itu aja, simple sekali, ya. Jadi apakah posisinya sedang duduk, jalan, mana yang mau dipanjangin, no problem. Saya tadi memang menyarankan ikutlah timernya. Kenapa? Saya tidak mau membiasakan Bapak Ibu, aduh kakinya sakit, dia tak berhenti. Nah itu yang saya tidak mau. Nanti willpower-nya turun, terus pikirannya kacau. Ya. Jadi kalau 40 menit ya 40 menit, ya toh. Kalau memang dari depan mau 20 ya 20. Jangan di tengah-tengah panasan jalan terus tak berhenti duduk. Itu jangan. Ya, nanti pikirannya goyah-goyah gini, goyang-goyang itu. Ya. Itu gangguan buat saya dulu. Jadi karena itu saya pakai timer biasanya. Oke? Tadi juga sempat itu sih kayak hanyut pikirannya gitu. Mungkin saya nggak waspada jadi sempat beberapa lama hanyut gitu, terus saya kembali lagi kayak ini mikir apa, ayo kembali ke meditasi lagi. Ya, gitu. sudah begitu terus. Begitu terus ya dilatih. Terus begitu, ya. Nah, ini saya kasih tambahan sedikit. Katanya tadi mau tanya, CR yang tanya tadi malah orangnya ke toilet. Ditunggu kalau gitu nanti saya cerita habis ini. Ada pertanyaan lain dulu dah. Andrew, sudah itu aja?
Pertanyaannya? Ya itu sih, kalau dari saya sih, hanyutnya itu kalau sering dilatih, lama-lama hanyutnya jadi lebih singkat gitu. Betul sudah. Susah betul. Udah betul, ya itu yang dicari. Ya, kalau mau cari ya itu. Ya. Jadi pertama kali hanyutnya panjang toh, nanti lama-lama pendek. Ya, lebih pendek ya. Terus frekuensinya lebih berkurang. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, supaya itu bisa muncul, Bapak Ibu harus kurangi paliboda. Tahu paliboda? Halangan dari luar. Loh, kalau Bapak Ibu masih tinggal sesuatu yang belum beres, itu bisa jadi objek pemikiran yang disukai. Paham maksudnya? Kalau itu muncul, lah mikir terus itu nanti, itu terus jadi objek yang disukai. Ya, jadi harus dilepas. Sudah siap mental gitu loh ya. Mau retret, mau apa? Siap mental, tinggal sudah. Wis, aku mau latihan, tak usah dipikiri. Gitu ya, nanti habis latihan baru mau mikir lagi. Ah, itu salah satu tekadnya ya. Jadi Bapak Ibu kurangi palibodanya itu ya. Memang nggak bisa 100% ya, namanya punya anak, punya suami, punya istri, punya kerjaan ya. Memang nggak bisa 100%, tetapi itu bisa dikurangi, supaya tidak terlalu mengganggu objeknya ya, terlalu banyak ya. Oke, terus tadi mau bahas apa nih CR nih sampean? CR nih tanya apa tadi? Yang saya enggak jawab. Oh, yang itu tadi. Jadi begini, kalau Bapak Ibu nanti latih, ada dua jalur. Satu jalur ke konsentrasi, muncul piti suka, ya, piti suka, jalurnya ke jana namanya. Nanti setelah itu ada jalur berikutnya yang memang jadi tujuan akhir. Kalau piti jana ini masih secondary, istilahnya orang tuh basic yang memang harus dilatih. Ditanyakan begitu ya. Anggaplah belum sampai jana, tapi paling tidak sudah berusaha menuju ke sana. Oke? Nah, kalau yang di Vipassana itu ada jalur kedua, namanya jalur untuk yang bahkan dicapai di samatha itu tadi, misalnya piti suka itu dilepas juga. Ya, jadi di dalam Vipassana itu ada jalan di mana kita mau mempelajari batin dan jasmani kita ini sebenarnya apa, hidup dan kehidupan itu sebenarnya apa. Ya, melihatnya kemana? Ke dalam. Itu Vipassana namanya melihat ke dalam. Ya. Nah, dengan melihat ke dalam kita melihat sifat dari pikiran, ya, sifat dari jasmani. Orang kalau tidak pernah latihan Vipassana, dia nganggap batin sama jasmani itu satu. Padahal itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Nah, itu kalau dilatih terus dengan teknik yang Bapak Ibu latih, ya, perhatikan nafas atau kembang hembus perut, sadari. Nanti lama-lama Bapak Ibu mulai tahu, oh iya ya, ada yang ngamati, ada yang diamati. Ya, subjek objek mulai muncul. Ya, subjek objeknya mulai muncul kelihatan. Jadi mulai bisa membedakan. Oh, yang ngamati ini batin, yang diamati ini rupa, apa? Jasmani. Termasuk suara. Ya, nanti ada suara. Nah, nanti kalau dilatih terus dia akan berkembang. Berkembang dalam bentuk pengetahuan. Pengetahuan apa? Ternyata batin jasmani, biarpun dua hal yang berbeda, tapi memengaruhi satu sama lain. Ya, itu yang nomor dua, karena dua. Itu Bapak Ibu akan mulai melihat bahwa oh ternyata kalau ada kontak, mulai ada proses pengenalan. Jadi kalau belajar Abhidhamma nanti bisa ngerti. Ada proses pengenalan, setelah itu ada timbul namanya bentuk-bentuk pikiran. Oke. Nah, juga ada rasa di situ. Ya, sifatnya menyenangkan tergantung dari kontaknya dan persepsi kita terhadap kontak itu. Ya, orang lihat apel ada yang tidak suka, ada yang suka, betul? Orang lihat durian ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya, tergantung persepsi kita juga. Kontak itu menyenangkan tidaknya. Oke? Nah, karena itu akan menjadikan kita berpikir. Setelah berpikir, menganalisa dan sebagainya. Nanti kalau latihan meditasi, perhatikan Bapak Ibu. Coba dari suara keludek gitu aja.
Nanti bisa mikir panjang. Sampai ke rumah, sampai ke tetangga, sampai masa lalu itu bisa loh. Gara-gara suara klutak gitu aja. Ya, lihat itu. Lihat terus itu. Gimana cara kerjanya pikiran itu. Nanti lama-lama ngerti. Alah, pikiran ini kasih objek apapun, ya dipikir. Kan gitu ya toh. Enggak mikirkan ini, mikirkan itu, mikirkan ini, mikirkan itu. Kalau enggak percaya, satu sesi duduk berapa kali mikir. Saya dulu pernah berpikir begini, pasti yang tak pikir yang lagi saya jengkelin atau lagi saya senengin, kan gitu. Ternyata enggak juga, itu cuma depan-depannya aja. Begitu sudah lewat, mikir juga yang lain-lain, variasinya banyak sekali tergantung objeknya. Nanti dengar suara merem kan soalnya enggak kelihatan, dengar suara ini, dek, bau ini, dek, mikir lain-lain. Paham maksudnya? Nah, bayangin tuh, kita ngikuti itu setiap hari, tanpa kita sadar. Bisa bayangin nggak? Betapa randomnya kita. Hidup dengan sangat random. Ya, nah karena itu, kita mulai belajar untuk melihat itu, hubungannya. Oh, ini gini. Nanti lama-lama kelihatan jelas. Kalau sekarang kan masih kacau tuh, ya, badannya sakit, ini itu. Nanti lama-lama kelihatan jelas. Begitu. Urut. Ya, dengar, mikir, emosi. Dengar, mikir, emosi. Emosi jadi pikiran, emosi jadi pikiran, emosi jadi pikiran, analisa, khayalan. Itu kelihatan tuh urutannya. Karena kita ngamati. Proses itu muncul. Nah, nanti kalau sudah itu muncul, nah berikutnya apa? Yang nomor 3 muncul. Ini tanya tuh, tak ceritain ya. Yang nomor 3 muncul apa? Kalau jana gampang, piti suka. Gitu. Ya, simple jana, tapi konsentrasinya harus dilatih. Kalau vipassana ini lebih kompleks, oke. Terus apa? Yang diamati makin lama makin pendek. Pak masuk. Tadi kan masih muter toh. Ini. Nanti makin lama makin pendek. Ya, tapi biasanya belum sampai di kontak, sudah sampai di pikiran. Cuma pikirannya tidak panjang. Kalau selama ini seret, emosi pikiran panjang. Gitu ya. Nah ini sekarang sudah tidak. Telinga, dengar atau melihat atau apa saja. Lalu muncul pemikiran berkaitan sama itu. Itu sebenarnya adalah skip proses pengenalan dan rasa. Lalu muncul proses berpikir, ini muncul lagi emosi baru atau rasa baru. Oke, muter begini ya. Nah, nanti makin lama pikirannya itu lebih pendek. Lebih pendek. Tapi masih kontak kan? Kita belum nyadari kontaknya, kita baru nyadari pikiran. Pikirannya tambah lama, tambah pendek. Itu dulu. Ya, itu nomor 3. Tambah pendek. Perlu waktu lama nggak untuk itu? Iya, harus masuk agak lama. Kalau gini berhenti atau sudah, itu harus terusin terus sampai konsentrasinya berkembang dengan mikir begini terus. Aduh, capek aku, aduh bosen aku, gitu terus tuh mikirnya. Tapi kalau itu bisa dilewati, bagus, ya kan? Mikirnya begitu terus tapi nanti, ya. Makanya saya bilang yogi lama pikirannya begitu. Ya, sadari. Begitu sadar berhenti nggak dia? Pertanyaannya, kalau ada pikiran begitu, kita sadari atau tidak, kan begitu. Disadari. Kalau begitu disadari, pikirannya berhenti tidak? Kecuali kita menyukai objeknya. Makanya saya bilang, harus ada tekad di meditasi itu. Jadi pikiran harus diprogram awal namanya. Ya, saya tidak mau bergulir di pikiran. Misalnya begitu ya, saya lagi meditasi, misalnya begitu. Nah, jadi kalau dia muncul, sadari makin lama makin pendek nanti. Sehingga kelihatan apa Bapak Ibu? Anicanya. Tahu anicca? Apa yang muncul? Proses lenyap. Tapi masih kelihatan bentuknya. Anicca itu masih munculnya kelihatan, prosesnya kelihatan, habisnya kelihatan. Itu nomor 3. Itu konsentrasi di level 3 itu Bapak Ibu sudah dapat piti, bisa dapat suka. Konsentrasinya harus level itu. Nomor 3. Piti, suka, cahaya, obasan. Limita orang bilang sekarang. Ya, jadi
Mm-mm. Ya, PT itu ya, Ko Yuda. Umpama kan kita sudah ringan ya. udah ringan, enak, ya. Umpama kan kita duduk gini ya. Ini ndak bisa diangkat ya apa? Ko Yuda? Oh, Harus. enggak apa-apa. Pokoknya ditekati lepas sendiri nanti. Oh. Itu masuk deep tuh, masuk terlalu dalam. Enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Pokoknya sadar toh. Oke, enggak apa-apa. Tapi begitu dia mulai nggak nyambung sama fisiknya, tinggal santai aja. Ayo, nyambung. Tadi kan nyambung. Oh, Ya. harus disadari. Sadari dulu ya rasanya itu ya, rasa Ini tangannya. dilepas atau Ya biarin tetap? aja, nanti begitu nggak muncul-muncul sadari digerak-gerakkan ini lepas nanti. Itu sama kayak ketindian. Kalau ketindian nggak sengaja, ini sengaja. Kadang sampai ndak bisa jalan ya. Jalannya seperti apa ya? Bukannya Kayak jarem, terbang gitu loh ya. bukannya jarem itu nggak bisa jalan. Hah? Lama gitu loh. Oh, Melangkai. nggak apa-apa. Ya dikasih waktu untuk supaya muncul lagi pikirannya. Ya, mulai sadar kembali. Kasih waktu. Gerak-gerakkan dulu pelan. Ya, itu masuk terlalu dalam. Nggak apa-apa. Oke aja. Yang penting ngerti caranya, nggak takut ya. Orang tuh takut tuh biasanya karena nggak ngerti. Hal yang biasa. Iya, saya mau tanya. Kursi saya ini kan pendek. Saya kalau ndak ke tengah sini, masih ke tengah sini, tetap ndak bisa sandar, ndak berani toh sandar, takut soal lembek ya. Kalau saya duduk di pojok takutnya jatuh. Ya, solusinya ganti kursi. Ganti kursi. Oh gitu. Kursinya pas ukurannya segitu. Pakai kursi plastik itu enggak cukup. Bisa saya. Nah itu masih crossing itu sebenarnya nggak boleh. Harusnya gini. Harusnya nempel dua-dua. Ya, crossing itu enggak akan tahan lama. Itu yang bikin 6 kaku. Oh gitu. Ya. Harus gini. Ya. Nah kalau gitu kan kakinya naik tuh. Itu punggungnya nahan. Jadi cari yang agak lebih tinggi dari itu. Ini biasanya saya kasih. Ya, pokoknya kakinya kalau bisa sudutnya 90. Ya 90 kurang dikit lah. Ya, oke. Penting kaki telapaknya nempel ke lantai. Oke? Oke. Jadi saya lanjut dikit ya. Ini nanti kalau sudah lihat seperti itu, nah itu nanti akan kelihatan anicca. Oke? Ketidakkekalan. Tapi katanya sih beberapa orang ya mengalami juga melihat dukkha dan anatta. Tidak segampang itu. Itu perlu waktu yang lebih panjang lagi. Karena akhir-akhirnya memang kelihatan anatta. Anatta dalam proses yaitu mulai sudah frustasi total. Apapun yang kita lakukan, ya cuman itu. Hasilnya anicca, sudah gitu. Apapun ya berubah, apapun berubah. Lama-lama ngerti, iya, ndak di dalam kontrol saya. Begitu dong anicca itu anattanya muncul. Oke, jadi proses penerimaannya. Nah, sudah ngerti anatta, meditasinya lebih tenang. Nggak berontak-berontak. Tapi itu butuh waktu nggak? Saya ceritain gini, dibayangin tok, bisa? Nggak bisa kan? Mesti ngalami sendiri. Ulang terus di dalam batin ini diulang terus. Nah, bentuk latihan. Terus begitu. Paham? Sampai situ dulu aja ya. Ada terusannya itu masih. 4, 5, wih enak, 6, 7, 8, nggak enak. 8, 9. Ya. Tapi kalau terakhir ujungnya yang mentok, baru kontak, pas. Baru kontak, pas. Langsung nggak proses. Itu ujung yang terakhir sebelum nibbana. Oke. Ada yang lain silakan. Ya, Ko Yuda. Sama tadi. Sampai di sini memang katakan sudah tekad. Tapi jelalah
Oh, delala. Sudah lama saya tidak dengar kata-kata ini, tapi saya ngerti kok ya. Lah, kita kan sama Surabaya ya. Iya. Delala sampai sini, lah lupa. Disuruh anak saya tadi bawakan dana makan. Bawa apa? Dana makan untuk dana Bante. makan, iya. Lah, ya sudahlah. Konsentrasi beberapa waktu ya tetap Ya. si kelupaan ini tadi. Tapi ya kayak saya proses kan. Kalau saya lupa ya sudah nggak ada excuse apa-apa ya. Jadi Betul, harus diproses dulu. karena kan kadang gitu tau lupa. Oh ya memang aku sudah tua lupaan atau ini atau itu, tapi ya itu memang tetap jadi apa? Jadi objek ya. Ya, jadi objek palibodanya, objek luar. Lah ya sudah ya, terus akhirnya ya sudah mau apa ya, udah besok aja lah gitu. Terus satu lagi ini yang agak beberapa waktu kayak kok menemukan di dalam ini ya, dalam jasmani ada dua, pikiran sama batin. Oke, ya. Itu saya kok jadi malah, oh iya. Kadang-kadang ada tuh pikiran itu yang di depan, yang selalu memproses, jadi selalu ngomong gini, ngomong gitu. Batin dari belakang, stop. Ya toh? Ya, Denny, stop. Kamu lagi apa sekarang? Iya, lagi meditasi. Kenapa kamu ngomong? Stop. Nah, jadi batin ini yang menyetop. Mau di stop? Mau. Kadang ya mau. Tapi muncul Tapi lagi. kadang ya gitu muncul lagi. Nah lagi. Ya. Itu apa ya? Memang ada dua kayak gitu. Jadi kan sementara ini kan kadang orang itu dihadapkan pada pilihan ya. Terus ada kan dua anu ya kan, mau ke sana atau ke sini ya, ke sini atau ke sana ini gini, ke sini gini. Dan itu saya merasakan, ini namanya pikiran dan batin. Ya. Jadi mungkin ada yang apa ya, kayak ada malaikat putih sama malaikat hitam ya kan, kata ilustrasinya kan kayak gitu. Ya, itu sebenarnya bagian dari Nyana satu ya. Jadi yang ngamati mulai kelihatan. Saya ngamati, ada yang diamati. Kalau selama ini jadi satu. Ya. Saking cepatnya. Oke. Nah, itu Nyana satu. Bagus sudah ya. Nah, nanti berikutnya ngamati objek yang lain pun, nafas apa, lebih netral. Lebih netral. Oke, nggak diatur lah. Lebih begitu, sudah mulai begitu. Nah, ya, jadi nanti ada suara sadar, yang ngamati sama suaranya dua hal yang berbeda. Iya. Ya, begitu ya. Iya. Dari latihannya begitu dulu. Ya. Terus sama yang kayak semut kemarin gitu. Semut, ya. Itu ternyata loh, saya memang di anu sama anak saya. Mi, waktu aku meditasi mubuh itu Mi, kayak ada air dari sini turun sini. Mami nggak ngerasain. Aku nggak nyadar sih ya. Terus tadi ini memang barusan tadi ini duduk lah, kok kayak ada semut. Apa semut? Tapi aku nggak berani gini ya kan. Nanti kalau tak gini kan nanti semutnya memang ada semutnya mati. Pindah alam. Bisa aja, tapi aku loh. Lah mosok sih di sini ada semut. Kalau di rumah kemungkinan iya. Ya. Nah, di sini harus ada semut yo. Kasihan. Kayaknya nggak ada. Lah makanya itu. Jadi oh ini. Ya. Jadi memang ya. Memang begitu. Iya makanya ada. Oh ternyata ada. Mengalami juga. Itu unsur tubuh. Ya. Jadi kalau dia menyebar, apa Ci Arni namanya kalau unsurnya nyebar? Unsur apa? Unsur air. Air. Ya. Jadi itu bagian dari unsur air. Pokoknya kalau bergerak bikin nyebar gini air. Jadi kalau anget tadi ya. Oh panas saya malahan. Unsur api. Ya. Panas. Saya merasakan selalu kalau meditasi panas. Makanya butuh dingin. Air itu dia nyebar. Kalau bergerak, kalau gini, kalau air, udara itu dia menopang.
1. Ya, jadi kalau kita bisa duduk begini tegak, itu kan ada udara. Karena kalau mau negakkan badan, tarik nafas. Tegak dia. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, dia mendorong. Mendorong, menekan. Ya, itu unsur udara. Jadi kalau perut bergerak, kembung, itu unsur udara. Ya, unsur udara. Oke, pergerakan mendorong, itu unsur udara. Oke, Oke. yang lain? Nggak ada, Cukup? ya itu aja Sudah pengalaman. on the right track. Sudah di jalur yang betul. Bagus. Oke, makasih Ko Bu siapa Yuda. lupa saya namanya, bolak-balik ketemu. Denny. Bu Denny. Saya ingat-ingat. Lanjut, dilatih terus. Udah masuk Iya, situ, iya sih. tinggal terusin. Tapi sekarang ya terganggu. Ya kaki ya. Ya, itu gimana lagi? Bukan. Nah, makanya itu bukan kesemutan sih. Kalau kesemutan sih sudah biasa. Ini linu. Ya, duduk di kursi dulu enggak apa-apa. Jadi begini ya. Iya. Kenapa kok? Ini kan saya sudah percobaan. Saya itu kalau mendengar sesuatu, melakukan sesuatu, saya coba dulu pasti. Jadi kendala orang duduk meditasi di kursi, sebenarnya itu karena dia jadi lebih rileks. Nah, kalau sudah pengalaman meditasi, kita perlu membangkitkan semangat untuk berkonsentrasi, duduk di kursi kurang. Kalau di sini jauh lebih bagus, Enak, lebih cepat. iya. Makanya itu kalau di kursi kurang. Karena itu pemula nggak boleh duduk di kursi. Kenapa? Supaya terampil dulu. Nah, kalau sudah mulai cukup terampil, duduk di kursi nggak apa-apa. Nggak ada beda, duduk sofa, kursi, bawah sama aja. Itu cuma salah satu postur. Karena pengertiannya sudah muncul, konsentrasinya sudah muncul. Ya, jadi itu yang membedakan. Jadi jangan terlalu menganggap bahwa kursi itu kelemahan. Enggak juga. Tergantung kalau kita sudah cukup mengerti apa yang sedang kita lakukan, itu cuma salah satu postur. Paham maksud saya? Tidur takut. Yang sudah lama tidur ya meditasi sampai ketiduran, enggak apa-apa. Ya, toh, loh, mau karena tidur memang. kita tahu itu apa soalnya gitu kan. Tapi kalau pemula enggak boleh toh, postur tidur terus dia nanti. Ketidur. Baru nafas 1 2 tidur, terus nafas 1 enggak meditasi. Gitu. Paham maksudnya ya? Ya, tapi memang enak kok. Jadi saya nggak pernah merasakan kok nggak bisa tidur gitu sih. Enggak ya. Konsentrasikan tidur. Karena iya begitu nempel di ranjang ya konsentrasi ya. Semua saya harus di ranjang. Sudah ada pikiran nggak kemana-mana. Ya udah amblas lah. Sudah tahu-tahu pagi gitu. Baik. Ada yang lain silakan. Ya itu aja kok Yuda. Cik Emil, Makasih. gimana Cik Emil? Kelihatan kayak nggak sehat hari ini. Oke. Cukup, ada yang lain? Terakhir, ini sudah jam 4 nih soalnya. Ya, ingat-ingat tadi yang saya sampaikan di awal ya. Ini jalur, kalau saya selalu menyebutnya, jalur kultivasi. Tahu kultivasi? Kultivate. Bentuk. Naik ke atas kultivasi. Kultivasi itu bukan ke bawah, ke atas. Karena itu kalau kita mau bersenang-senang menghabiskan karma baik kita, bisa. Bisa, salah. Enggak. Tapi kita cuma menghabiskan dan enggak kemana-mana. Lah kalau habis, lalu enggak punya barunya, pikirannya kotor, yo ke bawah. Karena pikiran sifatnya kemana Bapak Ibu? Pikiran itu sifatnya kemana? Ke bawah. Seperti air. Karena itu kita harus topang dengan perbuatan bajik, ya. Nah, tapi kalau mau naik ke atas, pakai jalur ini, kultivasi namanya. Kultivasi bukan cuma meditasi ya, rajin berdana, itu kultivasi. Latih moralitas, itu kultivasi. Tetapi untuk bisa naik ke atas, dana sila tidak cukup. Harus lewat bhavana meditasi. Ya, baru kita bisa melihat realitas batin dan jasmani di situ. Nah, di situ kita mengumpulkan jasa kebajikan juga. Selain kita, kalau dulu ada, tapi saya tidak berani statementkan ini ya. Guru meditasi bilang, kamu kok bingung aja ngurusin toko, dia bilang gitu. Buat apa? Guyonan. Ini bukan serius. Jangan mikir, maksudnya meditasi jangan mikirin toko gitu loh maksudnya, ya toh. Meditasi
itu ngumpulin jasa kebajikan. Kalau jasa kebajikannya cukup, nanti kerjaan juga lebih lancar, katanya begitu. Ya memang kita perlu kumpulan jasa kebajikan, ya. Ini cuman perumpamaan beliau karena kebetulan beliau orangnya dianggap banyak pikiran, mikirin kerjaan terus gitu loh. Diajak guyonan begitu. Tetapi memang ada kebenarannya di situ. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ajarkan anak-anak kita, ajarkan ini, kumpulkan jasa kebajikan. Ya, apa itu? Hana, sila, samadhi diajarkan, kumpulkan jasa kebajikan. Mau jalur duniawi, jalur kesucian, semua bagus. Kalau ada modal ini, dana, sila, samadhi. Oke. Saya pikir cukup kita tutup dengan meditasi cinta kasih. Rilekskan dulu kaki, boleh diselondorkan dulu. Nanti karena saya nggak tahu Bapak Ibu sudah pernah, kalau yang sudah kenal sama saya ikut latihan sering bareng kita, itu biasanya kita ambil objek ya. Objek bayangin siapapun juga, oke? Tapi yang gampang didoakan kebahagiaannya ya. Jadi jangan bayangkan musuh. Mungkin punya musuh ya, yang bikin jengkel. Wah, doainnya kan sulit. Munculnya jengkel soalnya ya. Iya. Dulu di Edaka sini juga ada tuh. Ada yang bilang, kok aku bayangin anakku ya ndak bisa loh kok, dia bilang gitu. Kenapa? Anakku puber jenesi jadi. Anakku puber jengkelkan kata. Jadi dia metain anaknya pun, bapak mancarin meta ke anaknya juga sulit soalnya anaknya jengkelkan sekali lagi puber soalnya. Ya jangan pakai objek itu. Terus akhirnya apa? Kalau aku bayangin dia waktu masih bayi, ya boleh. Itu kan cuma sarana memunculkan sayang ya. Nanti rasa sayangnya yang dipegang, ya objeknya adalah rasa sayangnya. Kalau udah muncul, ini yang dikembangkan. Ini yang saya latih selama ini. Oke? Baik. Tarik nafas dulu dalam. Saya tak naik atas. Ya, tarik nafas dulu dalam. Tahan, keluarkan panjang. Tarik nafas dalam. Tahan, keluarkan panjang. Tarik nafas dalam. Tahan, keluarkan panjang. Perhatikan tubuh kita yang sedang duduk. Mulai munculkan kesadaran pada tubuh kita. Nah, nanti kalau kita diam, menyadari rasa di postur duduk kita, sebentar aja nggak lama nafas kita kelihatan. Karena tubuh ini setiap saat bernafas ya. Biarkan apa adanya. Mau ringan, mau panjang, mau pendek, amati saja apa adanya. Santai aja. Relax. Baik. Sekarang, ambil satu buah objek, bayangkan di pikiran kita. Ya, setengah badan boleh, satu badan boleh, atau sekedar wajahnya juga boleh. Bayangkan, ya orang di sekitar kita, yang kita ingat, yang mudah kita doakan kebahagiaannya. Misalnya orang-orang yang kita kasih ya. Baik. Ada orang tua bisa, anak bisa. Kadang beberapa orang tuh guru yang berjasa. Nah, tapi harus tidak boleh lawan jenis ya, yang sama jenis kelamin. Nah, coba dibayangkan, terus bayangkan wajahnya tersenyum. Itu dulu ya. Jadi bayangkan wajahnya tersenyum. Bayangkan wajahnya tersenyum bahagia. Berhasilnya dari mana? Kalau kita ikut senyum. Nah, kalau sudah ikut senyum, berarti step pertama berhasil. Kabur, munculkan. Kabur, muncul. Terus begitu. Pulang. Boleh mengambil memori pada waktu orang tersebut lagi gembira, bahagia sekali. Nah, paling gampang.
manusia, sampai kita ikut tersenyum. Nah, kalau kita sudah bisa memunculkan, biarpun masih agak kabur-kabur ya beberapa orang. Nah, munculkan dari dalam dada, kita daerah jantung situ. Munculkan rasa sayang. Harapan yang positif. Boleh dengan kata-kata, dibantu kata-kata. Semoga sebut namanya, panggilannya, sehat dan bahagia. Terus munculkan rasa sayangnya. Arahkan kepada orang tersebut. Nah, kalau sudah bisa merasakan ada rasa sayang muncul di situ, niat baik, pikiran positif, apapun itu bentuknya yang lembut sekali, arahkan sekarang ke dirinya masing-masing. Munculkan rasa sayang ke dirinya sendiri yang sedang duduk ini. Semoga saya sehat dan bahagia. Saya sehat dan bahagia. Munculkan rasa sayang. Objeknya dirasa sayang. Kalau kabur, boleh kembali ke objek awal tadi. Sampai muncul kembali rasa sayang. Lalu arahkan ke dirinya sendiri. Semoga saya sehat, bahagia, lancar semua urusan, tercapai apa yang cita-cita. Terus rasakan rasa sayang itu tumbuh berkembang ya, mulai lebih gampang dirasa. Lalu keluarkan dari tubuh kita, pancarkan ke seluruh penjuru dhammasala ini. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Munculkan, dirasakan rasa sayangnya menyebar ke semua penjuru. Hanya ada niat baik di situ. Rasa sayang di situ. Semoga semuanya sehat. Lalu ke seluruh penjuru wihara ini. Keluar dari wihara ini, ke pelosok-pelosok kota Surabaya. Bayangkan jalan-jalan rumah-rumah di Surabaya, kurang lebih. Lalu rasakan kasih sayang kita, jangan sampai hilang ya rasa sayang. Kembangkan ke sana. Pada semua makhluk tanpa batas di kota Surabaya. Semoga semuanya sehat dan pancarkan keluar kota Surabaya, biarkan melebar ke seluruh pulau, lautan, dataran Indonesia. Semoga semuanya ada. Rasa sayangnya tetap hadir di situ. Bayangkan pulaunya, tapi ada rasa sayang di sana. Lalu sekarang lebarkan, selimuti bumi sekarang dengan kasih sayang. Nah, semoga semua makhluk di bumi sehat dan bahagia. Bebas dari mara bahaya, bebas dari kebencian dan musuhan. Semoga semua tentram dan sejahtera fisiknya. Terus tetap rasa sayangnya menyelimuti bumi pada semua makhluk. Sekarang keluarkan dari bumi, pancarkan keluar dari bumi, atas bawah sekeliling. Hanya ada kita,
kasih sayang kita di semua penjuru, alam semesta tanpa batas. Sayang yang menyebar, menyelimuti semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, damai, tentram, sejahtera. Semoga cita-cita luhur semua makhluk tercapai. Semoga semua makhluk itu terus tetap pertahankan rasa kasih sayangnya ke semua penjuru. Boleh diulang-ulang terus kata-katanya, rasanya jangan hilang. Terus pertahankan. Rasanya harus muncul. Nah, sekarang coba bayangkan orang-orang di sekeliling kita dulu yang mungkin membutuhkan atau orang dekat kita yang kita cintai atau orang-orang yang sedang membutuhkan, sedang sakit atau dan sebagainya. Kita limpahkan atau kita pancarkan cinta kasih kita. Bayangkan wajahnya tersenyum bahagia, ganti wajah lain. Terus begitu. Boleh ditambahi kata-kata ya kalau semoga. Bayangkan orangnya tersenyum bahagia, bebas dari penderitaan, damai, tenang. Perhatikan kembali diri kita masing-masing. Rasakan kasih sayang kita biarpun lembut, menetap ya, muncul, hadir. Semoga bisa kita munculkan di kehidupan kita. Sudah ya. Sadu. Bisa rasakan kalemnya ya. Jadi kalau habis meta kalem batinnya. Tadi latihan kan ya iritasi batinnya iritasi. Ini untuk halurannya ya, ya baik. Habis ini kita tutup lalu kita limpahkan jasa ya. Jadi papanya Cik Lili kan sakit katanya ya. Saya tidak bisa bayangin wajahnya, soalnya saya tidak kenal tadi. Harusnya kita pancarin juga, tapi oke lah, kita sampaikan dengan niat baik kita. Semoga karma baiknya berbuah sesuai yang diharapkan ya.